أوصي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya pun menyangka bahwa jamaah akan sedikit gitu ya, karena pengaruh corona gitu. Tapi insya Allah semuanya terjaga ya, Allah jaga kita semuanya. PDF-nya sudah dibagi belum? Saya memang nggak nyetak buku ini karena ya virus corona tadi. Makanya saya tuliskan nomor handphone saya. Silakan kirim WA ke saya, nanti saya kirim. Atau satu orang biar nanti saling kirim ke grupnya. Atau Ustadz ada grupnya? Grup ibu-ibu ini pengajian. Ada. Saya kirim ke Ustadz aja ya. Biar nanti mintanya sama Ustadz. Bu Lucy sudah saya kirim. Dia nggak ngeh mungkin, tapi nggak dikirim. Iya, Ustadz Jendra ya. Ya sudah itu. Biasanya kan ada bukunya tuh, tapi saya nggak sempat cetak dan macam-macam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada bedah kitab salah satu yang kami tulis. Singkatnya pemahamannya itu adalah amalan penghapus dosa. Cuma di sini saya bahasakan amalkan ini dosa terhapus, supaya orang lebih terangsang dengan segera. Oh, saya bisa terhapus dosanya dengan amalan ini. Hadirin, amalan penghapus dosa ini merupakan satu dari tujuan, yaitu supaya kita kembali kepada Allah, dosa makin terkikis. Kita kembali kepada Allah, dosa makin terkikis. Yang kedua, kasih sayang Allah Ta'ala kepada, ini hurufnya kecil, saya huruf besarkan semuanya, kepada umat Islam dengan amalan-amalan yang relatif mudah, maka dosa kita terhapus. Karena ya
kasih sayang Allah kepada umat Islam dengan amalan yang sederhana dan dapat menghapus dosa. Baik, supaya tidak diprotes bahwa amalan-amalan yang kita sebutkan ini sebagai penghapus dosa kecil saja, supaya tidak diprotes, kita masuk saja nomor satunya, yaitu taubat nasuha. Ada nanti di PDF-nya. PDF-nya tetap dikirim ya, karena nanti ada doa-doa yang sangat panjang yang perlu kita hafal gitu. Karena bukunya nggak ada, jadi pakai soft copy atau PDF yang di WA itu. Yang pertama kita masuk yaitu taubat nasuha. Ini syarat mutlak untuk terhapusnya dosa-dosa kita, dan Allah tidak peduli seberapa banyak dosa seorang hamba, Allah tidak peduli. Taubat nasuha ini, Bapak Ibu sekalian, ayatnya dalam Al-Quran cuma satu saja, yaitu At-Tahrim, yang ada kata-kata taubat nasuha. Silakan yang mau terjemah, Mas, itunya Mas. Mbak Eva biasanya terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ribuan ayat Al-Quran banyak perintah bertobat, tapi yang kalimatnya ada taubat nasuha ini saja. Satu ayat ini saja, dihafal gampang. Surat At-Tahrim ayat ke-8, surat ke-66. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu, bertobatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Nih kalimatnya dari Allah Ta'ala, taubatan nasuha. Baik, Bapak Ibu sekalian, orang bertakwa itu bukan orang suci yang tidak berdosa. Orang bertakwa itu punya dosa, tapi dia bertobat. Jadi orang bertakwa itu bukan orang suci yang tidak berdosa. Mereka berdosa, tapi bertobat dengan tobat nasuha. Buka ayatnya lagi. Mana Ustadz dalilnya orang bertakwa itu punya dosa? Ini penting nih, supaya kita tidak kecil hati. Yang nggak berdosa itu cuma satu sih. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan? Dia punya dosa tapi bertobat. Yaitu ada pada surat Ali Imran
Ali Imran pada 133 sampai 136. Silakan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebentar, saya ulas dulu. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannah, dan surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya selangit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Silakan. Ciri pertama orang bertakwa, ya, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Siapa orang bertakwa disebutkan oleh Allah di sini? Pertama diantaranya alladzina yunfiquna fis sarra, yang mereka berinfak dalam keadaan senang. Senangnya nggak lupa daratan, tetap bersedekah, berbuat baik. Waddarra, dalam keadaan susah, ya, lagi sakit, ada corona, tetap bersedekah gitu ya. Ini sifat orang bertakwa. Pokoknya infaknya itu konsisten, istiqomah dalam keadaan susah atau senang. Yang ketiga adalah wal kaziminal ghaiz, yang menahan amarah, enggak temperamen, enggak mudah menyalahkan orang, enggak mudah mengambil satu keputusan yang bisa bisa beresiko tingkat tinggi gitu. Ya, wal afina anin nas. Oh, ciri orang bertakwa rupanya sifatnya mudah memaafkan. Ada orang yang dia humble, low profile, murah senyum, bisa bergaul kepada siapa saja, di mana dia berada menjadi kebaikan, omongannya bermanfaat bagi orang lain, tapi pembawaannya tetap berwibawa, serta orangnya ini pemaaf, nggak temperamen, gitu. Ringan tangan, ringan tangan jelek nggak? Ringan tangan apa? Bukan, kalau untuk banyak memberi apa? Ya ringan tangan kan? Banyak memberi dan seperti itu, memudahkan urusan, nggak ribet, nggak lebay juga, nggak alay juga, tapi gitu ya. Pokoknya sifatnya yang terbaik. Nah, nanti pada ayat 135-nya silakan. Ini sifat yang keempat atau kelima orang bertakwa. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, ciri yang selanjutnya orang bertakwa itu siapa? Walladzina idza fa'alu fahisyah, yaitu orang-orang yang kalau mereka berbuat pekerjaan yang keji, perbuatan dosa, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka. Apa ciri orang bertakwa? Dia memang punya dosa ini, tapi dzakarullah, segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampunan akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat menghapus dosa kecuali siapa? Lihat sifat yang lainnya, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berketerusan dalam perbuatan dosanya itu. Itulah yang disebut dengan taubat nasuha. Makanya tobat nasuha itu lebih susah Bapak Ibu kepada hubungan manusia. Jangan sampai kita punya masalah sama manusia. Nah, ya, syarat tobat. Syarat tobat nasuha. Yang pertama, dosa kepada Allah ada 3 syaratnya. Berhenti total, menyesal dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak mengulangi lagi. Ini ada disebut dengan taubat nasuha kalau dia lakukan 3 perkara yang dosanya
kepada Allah. Tapi kalau dosanya hubungannya sama manusia, ditambah lagi tuh syaratnya, jadi 4. Tiga di atas, nomor 4-nya minta maaf atau mengembalikan sesuatu yang pernah ditinggalkan, yang pernah diambil. Syarat tobat sesama manusia ada 4. 3 di atas. 3 di atas itu berarti berhenti. Yang kedua apa? Menyesal. Yang ketiga tidak mengulangi lagi. Nah, kalau dosanya sama manusia ditambah 1 lagi, minta maaf. Sehat Pak Haji. Tiba-tiba ada aja di sini. Nah, hadirin, jadi ini penting untuk kita tobat nasuha. Jangan sampai kita punya masalah sesama hamba Allah, muslim atau non muslim. Saya tampilkan 1 hadis lagi, baru kita masuk nomor 2. Siapakah orang bangkrut di akhirat? Kalau bangkrut di dunia ini masih bisa bangkit lagi Pak, Ibu. Dulu tahun 98 masa krisis moneter, berapa ratus perusahaan bahkan ribuan kali yang kolab. Tapi sekarang bisa maju lagi. Kalau bangkrut di akhirat, bagaimana kita mau berusaha lagi? Sudah close amal soleh, sudah close pertobatan. Ya. Nah, siapakah orang yang bangkrut di akhirat? Kita buka hadisnya riwayat Imam Ahmad 8029. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, hal tadruna manil muflis? Tahu tidak kalian siapa itu orang-orang yang bangkrut, al-muflis? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita, ya Rasulullah, wahai Rasul. Kata para sahabat, orang yang bangkrut di antara kita ya Rasul, yaitu man la dirhama, orang yang tidak punya rupiah, orang yang tidak punya dirham, wala mata, dan orang yang tidak punya kebendaan. Nggak ada harta, nggak ada kebendaan, nggak ada ini, nggak ada itu. Itu orang bangkrut ya Rasul. Qal, Nabi menjawab, bukan itu. Innal muflisu min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasul, mayyati yaumal qiyamah, siapa orangnya yang datang pada hari kiamat, bisyamin, dengan pahala puasa, wasolatin, dengan pahala solat, wazakatin, dengan pahala zakat, wa hajjin wa umratin wa ta'limin wa tahajjudin wa sadaqatin wa fulan.
Orang yang datang pada hari kiamat punya segudang pahala, wa yati qad syatama irdohada, tetapi di dunianya dia pernah menghina orang ini. Wa qadhafa hada, memfitnah orang ini. Apalagi qadhaf artinya memfitnah, berzina. Wa akala mala hada, dan pernah memakan harta orang ini. Akhirnya kata Allah, kata Rasul, fayuq'adu, maka dia didudukkan dalam mahkamah Allah, fayaqtassu hada min hasanatih, maka semua kebaikan dia diambil oleh Allah, diberikan untuk orang yang dizolimi. Bayangin. Dan kalau fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, maka diambillah keburukan orang yang dizolimi, dosa-dosanya dikembalikan untuk orang yang menzolimi. Udah amalannya diambil, kalau dosanya masih ada kepada orang-orang ini, udah habis amalannya nih, maka dosa orang-orang itu dikembalikan kepada orang yang menzolimi. Itu namanya ya, kalau di dunia mah bangkrut nggak terlalu apa. Ya mungkin dia terasa gitu ya, tapi kan kehidupan dunia ini sementara saja. Ini kalau kita melihat virus corona kayak gini, kayak kehidupan udah diambang akhirat aja ya. Tapi kalau ada orang Islam yang terkena virus corona, itu matinya mati syahid. Tahu nggak dalilnya? Hadis Sahih Bukhari. Kata Rasul, orang Islam yang mati karena virus corona, matinya mati syahid.